Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Sejarah singkat Kiai Ageng Hasan Besari. Pesantren Tegal Sari atau Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari adalah salah satu pesantren bersejarah di Indonesia. Terletak di Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Ponorogo pada abad 18-19. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Besari dan memiliki ribuan santri dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Santri-santri terkenalnya adalah Pakubuwono II, penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabai Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, dan tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Dalam babat Perdikan Tegal Sari diceritakan tentang latar belakang Pakubuwono II nyantri di Pondok Tegal Sari. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 30 Juni 1742, di kerajaan Kartasura terjadi pemberontakan Cina yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi Susuhunan Kuning, seorang Sunan keturunan Tionghoa. Serbuan yang dilakukan oleh para pemberontak itu terjadi begitu cepat dan hebat, sehingga Kartasura tidak siap menghadapinya. Karena itu Pakubuwono II bersama pengikutnya segera pergi dengan diam-diam meninggalkan keraton menuju ke timur Gunung Lawu. Dalam pelariannya itu dia sampai di desa Tegal Sari. Di tengah kekhawatiran dan ketakutan dari kejaran pasukan Sunan Kuning itulah kemudian Pakubuwono II berserah diri kepada Kanjeng Kiai Hasan Besari. Penguasa Kartasura ini selanjutnya menjadi santri dari Kiai Wara itu. Dia ditempa dan dibimbing untuk selalu bertafakur dan bermunajat kepada Allah, penguasa dari segala penguasa di semesta alam. Berkat keuletan dan kesungguhannya dalam beribadah dan berdoa, serta berkat keikhlasan bimbingan dan doa Kiai Besari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Pakubuwono II. Api pemberontakan akhirnya reda. Pakubuwono II kembali menduduki tahtanya. Sebagai balas budi, Sunan Pakubuwono II mengambil Kiai Hasan Besari sebagai menantunya. Sejak itu nama Kiai yang alim ini dikenal dengan sebutan yang mulia, Kanjeng Kiai Hasan Besari. Sejak itu pula desa Tegal Sari menjadi desa merdeka atau perdikan, yaitu desa istimewa yang bebas dari segala kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Setelah Kiai Ageng Hasan Besari wafat, beliau digantikan oleh putra ketujuh beliau yang bernama Kiai Hasan Yahya. Seterusnya Kiai Hasan Yahya digantikan oleh Kiai Bagus Hasan Besari II, yang kemudian digantikan oleh Kiai Hasan Anom. Demikianlah pesantren Tegal Sari hidup dan berkembang dari generasi ke generasi, dari pengasuh satu ke pengasuh lain. Tetapi pada pertengahan abad ke-19 atau pada generasi keempat, keluarga Kiai Besari, pesantren Tegal Sari mulai surut. Walaupun demikian, banyak para santri dan anak cucunya yang mengembangkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah Pondok Modern Darussalam, Gontor. Itulah cerita singkat Kiai Ageng Hasan Besari. Allahumma sholli ala
واجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا سواعدنا ومن شاءهم في هذا المجلس من العلم والخير واجعل ذريته ذرية طيبة واجعل ذريته ذرية من عباده اللهم ارزقنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا سماعتنا ومن شاءهم في هذا المجلس رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا بغير تعب ولا مشقة وارزقنا وإياهم سرة الحرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد. Berikut riwayat singkat Kiai Haji Hamid Tohari Jazuli atau Gusmi. Kiai Haji Hamid Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gusmi lahir tanggal 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Utsman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Gusmi salah satu tokoh NU dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa dan memiliki ikatan darah kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di Jawa Timur. Beliau juga tidak melupakan kepentingan manusia atau interaksi sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hal itu dilakukan karena Gusmi mempunyai hubungan dan pergaulan yang erat dengan almarhum Kiai Haji Hamid Pasuruan dan Kiai Haji Ahmad Siddiq, serta melalui keterikatannya pada ritual, yaitu pengingat mereka yang lupa. Gerakan-gerakan spiritual Gusmi inilah telah menjadi budaya di kalangan NU. Seperti melakukan ziarah ke makam-makam para wali yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Hal terpenting lain untuk diketahui juga bahwa amalan Gusmi sangatlah sederhana dalam prakteknya. Juga sangat sederhana dalam menjanjikan apa yang hendak didapat oleh para pengamalnya, yakni berkumpul dengan para wali dan orang-orang saleh, baik di dunia maupun di akhirat. Gusmi adalah seorang penghafal Al-Quran. Gusmi selain dikenal sebagai seorang ulama besar juga dikenal sebagai orang yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat seperti diskotik, klub malam, dibandingkan dengan menjadi seorang kiai yang tinggal di pesantren yang mengajarkan santrinya kitab kuning. Keanehan dari Gusmi adalah ketertundukan binatang. Pada suatu hari saat ibunya membawanya ke kebun, ternyata dia saat itu bercengkrama dengan seekor harimau. Dan berlanjut ke saat dewasa Gusmi, terjadi keanehan, yaitu misteri ikan dan burung raksasa. Gusmi yang sangat senang bermain di tepi sungai Berantas dan menonton orang yang sedang bermain. Pada saat banjir besar, Gusmi tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan menjaga Gusmi mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Gusmi akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi Gusmi justru muncul di tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki, karena Gusmi berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Gusmi adalah piaraan gurunya. Gusmi sendiri wafat pada tanggal 5 Juni 1993. Masih banyak lagi keanehan-keanehan dan keagungan dari seorang Gusmi atau Kiai Haji Hamid Tohari Jazuli. Itulah sedikit riwayat tentang Gusmi atau Kiai Haji Hamid Tohari Jazuli. Dinakum, qasadnakum, tolabnakum.